Halo suster, halo sus. Bagaimana kondisi istri saya sus? Ibu Rizka sudah pembukaan pertama Pak Arman. Semua baik-baik saja, tapi Pak Arman harus segera hadir. Iya kita secepatnya ke sana suster. Terima kasih sus. Sama-sama. Terus dorong, ya terus dorong itu terus ya. Ya saja gue dengerin omongan lo, Fik. Gue perlu ikut seminar itu. Ya udah, lu sekarang sabar ya. Kita pasti sampai sana kok ya. Sabar. Aduh. Ayo ibu tarik napas lagi ya. Ya sekali lagi. Terus ya. Mati gue. Mati kalau gue nggak bisa melihat anak diri gue. Oh. Ini mobil lama banget. Pelan-pelan, Man. Hati. Kasih jalan dong. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bayinya perempuan, Bu. Ting. Taufik. Rizka. Taufik. Arman, Arman kenapa, Fik? maafin aku Rizka. Kenapa? Udah nggak ada. Teman meninggal Rizka. Ya Allah. Nggak mungkin. Arman belum ketemu Nina. Arman belum ketemu Nina. Arman belum ketemu Nina. Arman, aku janji, aku akan menjaga anakmu seumur hidupku, Arman. Aku janji. Aku tak mau bertemu kamu yang selalu menggangguku, buat hariku tak menentu. Aku benci kamu. Bib, asiknya nyokap kamu. Minta dibeliin mobil keren, langsung dibeliin mobil keren kayak gini. Kalau nyokap sih asik,
Coba kalau bokap. Ayah. Love you, babe. Love you, babe. Oh my God, aduh. Beb, mobil baru kamu. Lu gila ya? Lu hampir bunuh gua atau enggak? Gembel, sekarang lu tanggung jawab. Lu lihat tuh mobil gua. Lu lihat! Kalau jalan makanya mata lo dipakai. Loh, tapi tadi saya udah nyebrang di zebra cross toh, Mbak. Mobilnya Mbak aja tuh yang gak ngerem-ngerem. Lu gak usah so tau lo ngomong-ngomong rem ya. Ih, kok Mbaknya kasar banget sih. Orang saya ndak salah kok. Lo berani banget ngelawan cewek gua ya? Jangan lo pikir karena lo perempuan terus gua takut sama lo. Enggak, lo gua ajar lo ya. Ih, mas-masnya sama Mbaknya tuh kasar banget sih. Orang saya tadi tuh udah nyebrang di sini nih, Mas, Mbak. Nih, lihat tuh, Mas, nih. Saya nyebrang gitu udah. Diam! Jadi lo pikir cowok gue buta, ha? Percuma juga ngomong sama dia. Gembel begini anak miskin nggak bakal juga bisa gantiin mobil gua. Yuk. Kamu kenapa sih? Aduh, Beb, kamu tahu pasti semua orang yang ada di sini lagi liatin mobil kamu yang baret. Aku tuh malu, tau gak sih? Udah deh, kita ketemu di dalam aja ya. Ya, sayang. Woi, minggir lo! Gua mau parkir! Vin, ini parkiran sepeda. Oh, berani lo yang ngelawan gue lo ya? Hah? Gak suka lo gue parkir di sini. Turun! Turun! Ini sepeda lo. Ya. Sepeda apa nih? Sepeda kagak ada remnya. Hah? Dari gua, Vin. Jangan, Vin. Vin, jangan, Lo Vin. masih mau parkir di sini kan? Hah? Vin. Lo masih mau parkir di sini? Gue tahu. Gue tahu lo kan yang ngomongin cewek gue di Facebook, iya kan? Takut. Berani banget lo ya. Lo kan? Ada apa, Vin? Ada apa, Vin? Kenapa, Vin? Berani banget ngomongin cewek gue, bro. Hah? Oh, jadi lo yang gangguin Angel, hah? Hah? Enaknya diapain ya? Ajar aja, Vin. Hantem aja udah hantem. Vin. Oke, Ajar aja, Vin. Ajar ya. Vin. Barang apa, Vin? Barang, Vin. Oh. Vin, dari sini. Oh, berantakan ya. Oke. Awas lo pulang sekolah lo ya. Selamat lo. Awas. Vin. Yuk. Hai, Sisil. Guys, Beb, kenapa dengan muka lo bete kayak gitu? you know what? Tadi gue ketemu anak Udik dan dia nabrak mobil Kelvin. Malah dia yang marah-marah gila. Sampai ketemu tuh anak. Gue habisin deh. Oh my gosh! Woi, ngapain
kita tidak menerima pengemis, nanti pagernya tak alirin listrik loh. Lihat atas. Nggak kedengeran. Kalau mau ngomong maju. Kamu maju. Ya, tekan tombol itu baru ngomong. Nah. Halo, Pak. Pak, saya Nina, Pak. Saya mau ketemu sama Pak Taufik. Ada nggak? Alah, jangan banyak alasan. Pergi sana jauh-jauh. Udah saya pergi. Enak aja. Pak, saya tuh bukan mau ngemis. Saya beneran mau ketemu sama Pak Taufik. Ini anak bandel banget. Suruh pergi juga susah banget. Woi, apa-apaan kamu? Woi! Aduh. Papi kemana sih, Pi? Papi? Siapa kamu? Pergi tolong kali. Aduh, Bu, saya mau ketemu sama Pak Taufik, Bu. Satpam! Kusir orang ini. Aduh, udah nggak boleh masuk, malah manjat pagar. Udah kamu bawa pergi dari sini. Udah, ayo pergi. Bu, saya nggak bohong. Saya bukan maling, Bu. Bu, saya bener. Ayo keluar. Bu, pergi kamu ini. Bu, ini, Bu, suratnya, Bu. Aduh, Tatap tarik dong. Ayo pergi. Pergi. aduh, Bu. Saya mau ketemu sama Pak Taufik. Ada apa ini? Lepasin dia. Rizka. Kamu Nina. Kamu anaknya Arman. Mana ibu kamu? Mana Rizka? Ibu punya sebuah surat, Nak. Ini. Kamu cari Om Taufik di Jakarta. Dia pasti akan menolong kamu, Nak. Ibu pasti bertahan. Ibu harus bertahan ya. Ibu harus bertahan. Nina. Habis lagi. Nina. 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 Bantu Om, Nin. Tolong bantu Om kasih modal. Om cuma minta modal sedikit supaya uangnya bisa jadi lebih banyak.
lagi. Nin. Nina. Nina. Om Iqbal pasti bakal nolong ibu. Nina yakin. Jadi ibu harus bertahan ya. Nina, kamu tahu Om Iqbal tidak bisa dipercaya. Kamu harus cari Om Taufik ya. Ibu jangan tinggalin Nina ya. Ibu jangan tinggalin Nina. Sayang, kamu harus berjanji sama ibu ya. Iya Bu, Nina pasti bakalan janji. Senyum Nina. Semua hari itu tuh cerah. Tapi kamu tidak boleh mendung. Kamu harus selalu tersenyum. Kamu janji ya sayang? Iya Ibu Nina janji. Bu, Ibu, 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 Nina, mulai hari ini kamu tinggal di sini. Pi, papi ini apa-apaan sih? Bisa aja anak ini penipu. Mei, Nina ini jelas-jelas anaknya Arman dan Rizka. Papi tahu persis, Mei. Waktu dia bayi, papi menggendongnya. Tapi aku nggak niat tinggal di sini loh Om. Ya itu memang bagus, memang seharusnya kamu begitu. Nina, almarhum ayah kamu yang memberikan Om semangat untuk tinggal di Jakarta. Ayah kamu sangat berjasa buat hidup Om. Bahkan ayah kamu yang memberikan Om modal awal untuk membangun. Arman cuma memberi kamu pinjaman uang untuk ongkos kamu naik kereta ke Jakarta dan cuma untuk bayar kos. Kenapa masalah ini harus dibesar-besarkan? Karena papi orang yang sangat menghargai sahabat. Nina, Om sudah berusaha mencari almarhumah ibu kamu sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi Om selalu gagal. Sampai akhirnya kalian pindah, Om nggak tahu kemana. Tapi sampai sekarang yang buat Om heran, kenapa orang tua kamu pergi dari kehidupan Om. Tapi sekarang Om berterima kasih sama Allah. Sekarang kamu sudah ada di hadapan Om. Taufik nggak boleh tahu masalah itu. Dan parasit ini, dia nggak boleh lama-lama tinggal di sini. Akan ku kerjain dia sampai dia minggat. Lihat aja nanti. Monica, lepasin! Monica! Apa-apaan sih kamu? Kesabaranku lama-lama sudah habis, Rizka. Kamu maunya apa sih? Aku udah kasih kamu uang, aku udah bantu kamu. Tapi kamu masih aja mencari-cari aku dan Taufik. Apa mau kamu? Aku hanya ingin ketemu. Diam kamu. Kamu sudah tidak punya hak apa-apa lagi. Sampai kapan kamu mau jadi parasit dalam keluarga kami? Arman udah mati. Dan kami juga sudah menolong. Kamu mau apa lagi? Dengar Monica, suatu hari nanti mulutmu akan menyusahkan hidupmu sendiri. Aku dan anakku bukan parasit. Aku nggak butuh kalian. Kasihan Taufik. Punya istri seperti kamu. Nggak tahu terima kasih. Sekarang saya minta kamu pergi. Pergi! Pergi! Kamu habis ini mandi ya? Kamu jorok banget. Saya nggak suka sama orang jorok.
Nanti kamar kamu di atas sana. Kamarnya nggak dikunci kok. Jadi kamu bisa langsung masuk. Baik Tante, matur nuwun. Ya kamarnya sih masih berantakan. Ya habis saya kan nggak tahu kamu mau datang. Nggak apa Tante, makasih banyak ya Tante. Ya udah sana kamu mandi. Ya. Sayang, Kenapa? itu bukannya si Darwin ya? Aduh, kamu telepon Andre sekarang deh. Ada apaan sih? Iya, iya. Darwin tuh. Aduh, cepetan. Iya. Vin, ampun, Vin. Ampun, lo telat lo, minta ampun lo. Diem aja lo. Enggak. Lo tau diri lo, gak cewek orang lo ya. Sini lo. Enggak. Sini lo. Sini. Kemana lo? Wait. Kemana lo? Vin, ampun, Vin. Sini lo. Wait. Sini lo. Mana lo, Vin? Enggak, sepatu gua, Kak. Vin. Vin, ampun, Vin. Vin, lo. Vin, gua mau ngapain, Vin? Gila lu, Vin. Diam, Vin. Vin, ampun, Vin. Diam nggak lu, Vin? Banyakan bergerak, lu gua potong ya. Percuma lo minta tolong ya, sekeras apapun gak bakal ada yang datang. Lo, Vin. Gue bener-bener ngajuin suasana ya. Sekarang kalau sampai di sekolah ada yang denger soal ini, siapa yang bisa hormat lagi sama gue? Hah? Kalau sampai bokap tahu hal ini, Kenapa? Hah? Capek ngomong sama anak sayangan bokap. Papi ini udah sinting apa? Ngapain sih orang asing itu harus tinggal di rumah kita, Pi? Mi, Pi, walaupun dia anaknya Arman, tapi kan kita nggak tahu apa-apa tentang dia. Gimana kalau dia sakit jiwa? Atau dia mau mencelakakan keluarga kita, hah? Mi, cukup. Udahlah, Pi. Kalau memang Papi mau balas budi sama Arman atau kasihan sama anak itu, taruh aja dia di panti asuhan. Nggak harus tinggal di rumah ini, kan? Mami tahu sendiri kan, betapa berartinya Arman buat hidup Papi. Sangat nggak mungkin Papi menelantarkan putrinya, Mi. Nggak mungkin. Iya, Mami juga tahu siapa Arman. Arman kan yang memberi modal awal Papi untuk menjalankan bisnis properti ini sampai dia mempercayakan semuanya sama Papi. Tapi itu kan masa lalu, Pi, masa lalu. Sekarang ngapain dia mau tinggal di sini? Mau minta-minta duit? Mau jadi parasit? Papi nggak mau ngebahas itu sekarang. Titik. Sial, anak udik itu akan saya bikin gak bakalan betah tinggal di sini. Ya Allah, kenapa aku malah jadi bikin Om dan Tante bertengkar? Ya Allah, dosa aku kalau mereka sampai terus ribut. Aku ke Jakarta hanya mengikuti pesan terakhir ibu. Aku gak mau buat siapapun marah.
Aku ada di sini juga amanat ibu. Aku harus bisa ngejalaninnya. Harus. Gimana Bu Mirna? Udah lihat Lollipop kan? Saya rasa sih Bu, nggak perlu deh yang namanya ikut seleksi lagi. Itu cuma buang-buang waktu Ibu aja. Saya yakin kok, kalau Lollipop yang pantas mewakilin sekolah kita, ya kan? Seleksi tetap ada. Semua grup di sekolah ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat membuktikan diri mereka bisa tampil di tingkat nasional. It's true what Angel said, Bu Mirna. Kita itu buang-buang waktu saja, wasting time. Menurut saya ya, yayasan itu pasti maunya. Yayasan menunjuk saya untuk menjadi kepala sekolah di sini supaya berlaku adil. Dan itu yang akan saya lakukan, Miss Janet. Ya Bu. Silahkan aja kalau Blink mau coba ngalahin kita. Mereka cuma di kelas, nggak level. With all due respect, Bu Mirna. Bukannya saya tidak setuju, tapi kan Bu Mirna tahu sendiri, yayasan pasti maunya Lollipop yang maju. Untuk itu nanti biar saya yang pikirkan, Miss Janet. Nanti saya akan bicara langsung dengan Pak Tora. Oh ya, jangan lupa, besok kita masih akan audisi 3 grup lagi dari kelas 2. Selamat siang. Iya Bu, siang. Udah sinting kali ini anaknya. Hai, bangun. Enak-enakan lagi kamu tidur. Aduh, Tante, maaf Tante. Aduh, tapi tadi aku ketiduran soalnya aku dari Jogja belum istirahat sama sekali loh Tante. Itu bukan urusan saya. Sekarang juga kamu kerja, kamu rapihin ini kamar yang berantakan, kamu lap semua kaca yang ada di rumah ini dan kamu pel lantainya sampai mengkilat. Sekarang. Aku Tante. Ya kamu lah. Kenapa? Kamu keberatan karena kamu anak teman baiknya suami saya yang sudah mati itu? Hah? Kamu juga mau diperlakukan sebagai putri di sini? Mau hidup setara dengan anak saya? Enak aja kamu pikir tinggal gratisan di sini. Bukannya gitu loh Tante. Aku seneng kok kalau misalnya disuruh beres-beres. Cuma ya aku... Udah. Kamu gak usah banyak ngomong. Yang berhak ngomong di rumah ini itu saya. Kamu cuma dengerin. Sekarang kamu turun ke bawah. Kamu ambil kain pel dan bakpel. Kamu pel semua lantai ini sampai mengkilat. Cepetan. Malah bengong lagi. Iya Tante. Kamu nih budek ya. Dari tadi kan saya udah suruh kamu mandi. Kamu tuh bau, tau gak?
mandi. Jadi aku beres-beres dulu atau mandi dulu ya Tante? Terserah. Alah, mau ditanya baik-baik jawabnya galak banget. Hai, kenalin aku Nina. Enak aja, mundur. Lo bibi baru ya? Denger ya, kalau pembantu itu nggak boleh lihat mata majikan. Sadar derajat dong. Tapi aku bukan. Vio, kenapa sayang? Kamu lagi. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Mah, bilang dong sama dia, kalau kerja di sini harus tahu diri. Masa pengen kenalan? Mungkin nggak sih Vio punya teman pembantu? Ya enggak lah. Udah sana kerja. Ya udah sayang, sekarang mendingan kamu ganti baju, mama anterin kamu ke bank, kita bikin kartu kredit baru. Yuk. Kalau bukan karena Om Taufik aja, aku pasti udah lawan. Ajari aku tabah ya Allah. Anu, ini mau buang air kotor bekas lap kaca. Penghinaan! Ini tuh kamar gue, bukan kamar mandi babu. Gila lo ya. Aduh, maaf ya. Aku nggak tahu kalau misalnya ini kamar mandi kamarmu. Lo lihat ya, ini tuh kamar gue. Ya, Wong, pintunya aja ada 2. Ini pintunya 2 namanya connecting door. Tahu nggak lo connecting door apa? Bahasa Inggris itu bukan bahasa Jawa. Aduh, aku tuh di rumahmu bingung loh. Rumahmu gede banget. Aku dari tadi aja udah nyasar-nyasar. Sekarang aja sapu udah nggak tahu aku taruh di mana, pel udah nggak tahu di mana. Beneran loh? Ya nggak heran lah lo nyasar di rumah gue. Rumah gue kan gede banget dibanding rumah lo di kampung tuh paling juga luasnya sekamar mandi gue, iya kan? Makanya pakai Google Maps dong kalau di sini. Tahu nggak lo? Tahu lagi. Ya kampung. Udah sana pulang. Pergi. Terus, ini kamar gue. Babu lewat situ. Iya, kamu bisa juga kan ke arah sini? Aduh, kampung tuh banyak bacot ya. Udah sana pergi. Sus, keluar. Aduh, pusing gue. Keluar. Den, Udah nggak usah komentar. kita mau dikasih duit. Le, hati-hati, yang penting selamat. Nggak usah ngalahin Andre. Dia masih lumayan laba-laba. Longgar. Gak apa? Gue bayar dulu ya. Iya. Gaya lu. Makasih Andre. Gue tau lo ngalah. Oi, Pi. Kamu masih latihan? Masih nih, Pi. Kenapa, Pi?
Enggak, papi cuma mastiin aja kalau malam ini berarti kamu nginep di sekolah gitu. Iya, Pi. Terus habis itu menakut-nakutin anak-anak. Ini biasa mapras. Oke, boleh tuh, boleh. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa kamu telepon papi ya. Oke, Pi. Night, Pi. Lea! Buset, lama banget sih. Pacaran mulu. Benji, jangan digangguin. Sirik. Oke. Sayang. Nina, ngapain kamu? Ini om. Ini loh, Nina habis nangkepin maling om. Ini ada maling om. Om ini maling. Ya ampun, Kelvin, kamu gak apa-apa. Siapa sih? Hah? Gembel, sekarang lu tanggung jawab. Lu lihat tuh mobil. Lu lihat! Percuma juga ngomong sama dia. Gembel begini anak miskin gak bakal juga bisa gantiin mobil gua. Yuk. Lo ngapain sih? Lo gila ya? Hah? Om, aduh maaf om. Tapi tadi kata tantenya aku disuruh tidur di kamar atas. Jangan bohong kamu ya. Kan saya udah bilang kamar kamu di bawah. Mi, ini si Gembel nih ngapain sih nginep di sini? Hah? Dia ngapain tidur di sini? Asal Mami tahu ya, dia yang ngerusakin mobil aku tadi pagi, Mi. Enak aja. Orang aku udah nyebrang di tempat zebra cross kok. Dia nih yang ngebut om tante. Fitnah lo ya. Lo jangan sembarangan lo kalau ngomong lo. Untung gua ngerem mendadak. Kalau nggak, habis lo mati lo. Kelvin, cukup. Papi hafal tabiat kamu kalau bawa mobil. Selalu ngebut. Besok mobil kamu masuk bengkel. Dan biayanya kamu bayar sendiri. Iya, Pi. Aku mau sampai kapan bisa ganti? Terserah kamu. Papi nggak peduli. Dan kamu ingat, Nina mulai sekarang tinggal di rumah kita. Dan dia bagian dari keluarga kita. Kamu harus tunjukin rasa hormat kamu sama dia. Papi, kita kan lihat sendiri anak kita Kelvin injek-injek sama perempuan ini. Kita nggak tahu niat dia apa masuk ke kamar Kelvin. Atau jangan-jangan dia memang mau nyuri barang Kelvin. Atau dia mau... Astaga, Kelvin, pakai celana kamu. Apa sih, Mi? Cepetan. Tadi aku minta maaf ya. Udah nggak usah banyak ngomong sekarang lo. Keluar! Kelvin, cukup ya? Oke.
udah, kalau papi masih belain dia silahkan. Gue mending nginep rumah teman gue. Kelvin! Kelvin! Nina, kamu beresin barang-barang kamu pindah ke kamar tamu. Sekarang. Ayo. Ayo. Iya. Papi ini benar-benar keterlaluan deh. Masa nyalahin anak sendiri di depan orang lain? Kasian kan, Kelvin? Beh! What? Orang hutan itu tinggal di rumah kamu, Babe. Oh my god. No. Itu Beb nggak bisa kayak gitu, Beb. Papa kamu ajaib banget ya, Babe. Aku jadi males punya mertua kayak gitu. Susah deh sayang, susah. Itu hal yang gak mungkin. Aku kan selalu salah di mata bokap. Yang bener tuh kan cuma Andre. Yaudah lah, Babe, nggak usah dipikirin. Paling juga di rumah kamu cuma jadi babu doang dia. Mendingan sekarang kamu istirahat. Besok kita ketemu di sekolah. Oke? See you tomorrow, babe. Bye. Ya udah. Opa. Habis ngomong sama siapa kamu? Tadi tuh Kelvin, Opa. Pacar Angel. Oh, kamu baru kelas 2 udah pacaran. Siapa tadi? Kelvin. Kelvin. Dari keluarga mana? Anak baik-baik kan? Gini deh, biar enak. Opa nanti wawancara aja langsung sama Kelvin ya. Nanti Angel janji someday Angel bakal bawa Kelvin ke rumah ini. Papa. Kamu pasti anaknya Tamara ya? Iya, Tante. Aku Angel. Apa sudah cukup pencarian kamu selama 17 tahun terakhir ini? Apa kamu sudah temukan apa yang kamu cari? Akhirnya sekarang kamu memutuskan bahwa selama ini Papa tidak berbohong sama kamu. Aku ini seorang ibu. Dan naluri seorang ibu nggak akan pernah salah, Pak. Kamu menghindar dari kenyataan bahwa sebenarnya anakmu sudah meninggal. Aku yakin anakku belum meninggal. Anakku masih hidup, Pak. Dan aku yakin suatu saat nanti aku akan bertemu dengan dia dan berkumpul dengan dia lagi. Wait, Opa. I really don't understand. Maksudnya kan Tante Indira ini kakaknya Mama. Terus Tante Indira ini punya anak. Tapi kok Angel nggak pernah tahu sih? Tante kamu ini suka mengada-ada. Nggak usah kamu dengerin ya. Lalu sekarang apa rencana kamu? Masih sama dengan yang dulu, Pak. Aku masih mau mencari anakku. Dan mulai besok, aku akan kembali mengajar di sekolah Papa. Hai, selamat pagi cantik. Gimana tidurnya? Nyenyak? Nyenyak. Bagus, kalau tidur lo nyenyak, lo bisa lapin sepatu gue sekarang. Sekarang! Lemot! Kelvin, udah jam berapa ini? Kamu gak siap-siap berangkat sekolah? Ya udah sih nyantai aja sih, Pak. Pakai mobil Mami ini. Pagi Om, Tante. Maaf,
Lap di mana ya? Ngapain kamu bawa sepatu? Oh, kamu mau nyolong sepatu anak saya ya? Nih, apaan sih? Tidak begitu Tante. Tadi Viola nyuruh aku buat ngelap sepatunya. Ya udah, sekarang lap dong. Ngapain kau berdiri di situ? Ya, ikut saya. Akhirnya si papi sendiri yang ngusir anak itu kan? Biar tahu rasa kamu. Akhirnya Gembel itu pergi juga dari rumah ini. Viola. Sekarang kamu kasih pinjam seragam sekolah kamu sama Nina. Karena Nina akan sekolah bersama kalian hari ini. Ayo, kasih pinjam. Papi! Ya ampun, kita kan nggak tahu kalau misalnya nanti dia panuan, kadas, kurat kutu air, lem prakusta. Ya enggak lah, nanti Via bisa kena kanker kulit. Udah. Jangan bantah papi. Kasih pinjam. Sekarang. Repotin. Kalian dengar papi ya. Papi sudah menghubungi pihak sekolah. Nina ditentukan masuk kelas berapa dari tes masuk. Jadi begitu sampai di sekolah, Nina harus langsung menghadap sama Bu Mayang. Dan papi nggak mau dengar kalian berbuat yang macam-macam sama Nina. Kalian nggak ingin kan papi marah sama kalian? Nina, ayo masuk. Pak, berhenti Pak. Kenapa berhenti, Mas? Berhenti. Turun. Hah? Turun. Apa? Turun. Tapi turun nggak? Cepet. Gembel lo. Tumben gak bawa mobil sendiri? Apa peduli lo? Kenapa adek lo? Abang tahu nggak sekolahnya pakai seragam kayak saya di mana ya, Bang? Neng, masa anak sekolah sendiri bisa lupa? Jerat kepalanya ya? Nggak gitu, Bang. Ini hari pertama saya ke sekolah. Yaudah, sini abang anter. Enggak usah, Bang, enggak usah. Saya enggak punya ongkosnya, Bang. Gimana sih? Mau sekolah naik ojek aja nggak punya ongkos. Udah, Ndro, anterin aja. Hitung-hitung amal, siapa tahu ntar lu narik banyak. Udah, Neng, itu untuk penglaris.
beneran nih, Bang. Yuk. Aduh, makasih ya, Bang. Main gue ya. Makasih ya, Bang. Kalau si Udik itu nggak sampai sini, pasti bokap kamu bakal marah banget, Beb. Ya itu urusan nyokap lah. Angel, emang kayak apa sih orangnya? Ya udah, kalau kita tungguin di sini aja gimana? Gue setuju. Ayo deh masuk deh, ayo deh, sudah waktunya masuk deh. Ayo, 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 cepat, cepat. Gerbang mau ditutup ya. Ayo, 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 yuk, yuk, yuk. Sudah habis. Udah mau masuk tuh, cepetan. Kan telat lagi. Ya, aduh Pak, makasih ya Pak. Iya, iya, iya. Pak. Woi, Pak. Stop. Pak, tunggu dong Pak. Ada apa, ada apa, Dek? Bukain pintunya Pak. Enggak bisa deh. Kamu telat 40 detik. Menurut peraturan yang berlaku di sekolah ini, murid-murid dilarang masuk meskipun telat setengah detik. Itu peraturan dari Ibu Mirna Dwi Putrantiwi. Mengerti adek? Aduh Pak, tapi ini hari pertama saya loh Pak. Saya enggak bisa bantu. Sungguh nanti saya diomelin sama Ibu Aduh, Pak, Maya sama Ibu tolong dong, Mirna Pak. juga Aduh Pak, tolong Enggak dong. bisa, Non. Aduh, ini hari pertama saya masa Bapak tega loh. Udah Pak, kasih masuk aja. Wah, nggak bisa Mbak Cecil. Nanti saya diomelin lagi sama Ibu Mirna. Udah, gue yang tanggung jawab. Sudah 7 kali Mbak Cecil begitu, tapi saya tetap diomelin sama Ibu Mirna. Aduh Pak, udah dong Pak, dengerin aja mbaknya. Bukain dong Pak, ayolah. Kali ini lo harus percaya sama gue janji deh. Ya wes. Aduh Pak, makasih ya Pak. Halo, aduh kamu tuh baik banget loh. Oke, no problem. Lo anak baru ya? Iya, kok tahu? Iyalah. Berarti lo sekarang harus ketemu sama Capsek dong. Yuk, gue anterin. Kita ketemu Mirna. Iya. Ya. Bapak tenan ya sekolahnya. Ngeliatin apa sih lo? Tuh. Oh. Andre, yuk kita main bola lagi. Ayo. Kita kesini, katanya kamu mau bawa aku ke tempatnya Bu Mirna. Tenang aja lagi, lo emang mau ketemu sama Bu Mirna. Tapi lo harus kesini dulu, ketemu Angel. Hah? Udah lupa lo sama gue, hah? Kamu yang sama Kelvin kemarin kan? Heh, Gemel Kumuh. Ingat ya, hidup lo nggak setara sama kita. Lo nggak pantas bergaul sama orang-orang kayak kita. Lo tuh pantesnya sama habitat lo gabung di hutan lindung, tau gak lo? Hutan lindung. Aku nggak mau cari perkara ya. Oh, udah. Oh, ya. Jauh. Tapi gue mau cari perkara sama lo. Gimana tuh? Guys, habisin sebelum hujan. Yuk. Apa-apaan ini? Iya. Jangan pegang. Halo.
abu-abu. Guys, dia nggak bergerak sama sekali. Dia kasihkan renang kali. Yes. Cecil, lo liatin dong. Enggak. No, Angel, no. Gue nggak mau, gue takut. Beta, lo please liatin dia nggak gerak sama sekali. Please, jangan gue, please. Oke, mendingan kita cabut aja guys. Bro, itu Andre, teman kakak ipar lo. Sorry ya, sorry. Udah deh, lo diem-diem aja.